Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat-sehat saja. Dan di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Perkenalkan, nama saya Kadel Tobing sebagai pemberi materi tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Oke, kita masuk. Pembahasan kita kali ini memiliki 4 poin. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, permasalahan bangsa dengan dewasa ini. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara dan relevansinya dengan masalah bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi negara untuk mengatasi masalah bangsa yang dewasa ini. Oke, kita masuk yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Let's start with the first set of slide. Apa itu ideologi? Teman-teman pada tahu ideologi? Ini akan saya berikan apa itu ideologi. Ideologi merupakan suatu ide atau gagasan. Sebenarnya memang kalau secara pengertian ideologi ya itu suatu ide atau gagasan. Keseluruhan pandangan, cita-cita, nilai dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang konkret. Itu menurut Soeharto Pessowardojo. Dengan demikian, ideologi diyakini mampu memberikan semangat dan arahan yang positif bagi kehidupan masyarakat untuk berjuang melawan berbagai penderitaan, kemiskinan, dan kebodohan. Dengan pemahaman yang baik mengenai ideologi, maka seseorang dapat menangkap apa yang dilihat benar dan tidak benar, serta apa yang dinilai baik dan tidak baik. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ideologi negara merupakan perkembangan dari ideologi bangsa. Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Itu presiden keempat kita. Setiap warga negara Republik Indonesia terkait oleh ketentuan-ketentuan yang sangat mendasar yang tertuang dalam sila yang kelima. Kadang-kadang kedua istilah tersebut disatukan menjadi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Menurut Kailan. Beliau ini adalah guru besar di Universitas Gadjah Mada. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia dimaksudkan bahwa Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau sekelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia. Namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk sebuah negara. Pancasila menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara. Dengan demikian, Pancasila merupakan nilai yang normatif terhadap seluruh penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Susunan hierarkis dan bentuk piramidal intinya bahwa urut-urutan 5 sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi sifatnya, merupakan penghususan dari sila-sila yang dimukakannya. Dalam susunan hierarkis dan berbentuk piramidal, maka ketuhanan yang Maha Esa menjadi basis kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sebaliknya, ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang membangun, memelihara, dan mengembangkan persatuan Indonesia yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Demikian selanjutnya, sehingga tiap-tiap sila di dalamnya mengandung sila-sila lain. Kemudian susunan Pancasila dalam hierarkis piramidal dapat dirumuskan dalam hubungannya saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Tiap-tiap sila mengandung 4 sila. Tiap-tiap sila mengandung 4 silanya, dikualifikasi oleh 4 sila lainnya. Rumusan sebagai berikut. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia,
yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang bersatuan Indonesia, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga, persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah kerakyatan ketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kelima, sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, itu adalah materi yang pertama, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Kita masuk di materi kedua, permasalahan bangsa dewasa ini. Salah satu masalah terbesar bangsa ini adalah masalah identitas nasional atau karakter bangsa. Dalam pertimbangan tentang perlunya kebijakan nasional, pembangunan karakter bangsa didasarkan adanya permasalahan yang sedang dihadapi bangsa saat ini. Apa aja sih permasalahannya? Langsung kita coba. Yang pertama, disorientasi dan belum dihayati nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa. Maksud dari disorientasi dan belum dihayatinya nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa. Pancasila sebagai kristalisasi nilai kehidupan masyarakat yang bersumber dari budaya Indonesia telah menjadi ideologi dan pandangan hidup. Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan ideologi negara dan sebagai dasar negara. Pancasila sebagai pandangan hidup mengandung makna bahwa hakikat hidup bermasyarakat, berbangsa, dan negara dijiwai oleh moral dan etika yang dimanifestasikan dalam sikap perilaku dan kepribadian manusia Indonesia yang proporsional, baik dalam hubungan manusia dengan Maha Pencipta dan hubungan antar manusia dengan manusia serta hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Namun, dalam kehidupan masyarakat, prinsip tersebut tampak belum terlaksana dengan baik. Kekerasan domestik maupun nasional dan hempasan globalisasi sampai kepada korupsi, kolusi, dan nepotisme masih belum dapat diatasi. Itulah mengapa disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa kita adalah permasalahan bangsa Indonesia saat ini. Yang selanjutnya, keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila. Substansi hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, sudah tertuang secara implisit maupun eksplisit. Dalam produk-produk hukum yang ada, substansi hukum mengarah pada pemenuhan kebutuhan, pembangunan, dan aspirasi masyarakat, terutama dalam pemenuhan rasa keadilan di depan hukum. Namun demikian, berbagai kebijakan dan produk hukum tersebut masih belum sepenuhnya dapat mengakomodasikan kebutuhan untuk mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akibatnya, maka penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai wahana dan sarana pembangunan karakter bangsa, meningkatkan komitmen terhadap NKRI, serta menumbuh kembangkan etika kehidupan bangsa bagi seluruh Indonesia belum optimal. Oke, oleh karena itu, pewujudan nilai-nilai esensi Pancasila pada semua lapisan masyarakat Indonesia perlu didukung perangkat kebijakan terpadu. Bergeser nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembangunan nasional
dalam segala bidang yang telah dilaksanakan selama ini memang mengalami berbagai kemajuan. Namun, di tengah-tengah kemajuan tersebut, terdapat dampak negatif, yaitu terjadinya pergeseran terhadap nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pergeseran sistem nilai ini sangat nampak dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, seperti penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa, nilai solidaritas sosial, musyawarah mufakat, kekeluargaan, sopan santun, kejujuran, rasa malu, dan rasa cinta tanah air dirasakan semakin memudar. Perilaku korupsi masih banyak terjadi. Identitas kekami-kamian cenderung ditonjolkan dan mengalahkan identitas kekita-kitaan. Kepentingan kelompok dan golongan seakan masih menjadi prioritas. Ruang publik yang terbuka dimanfaatkan dan dijadikan sebagai ruang pelampiasan kemarahan dan amukan massa. Benturan dan kekerasan masih saja terjadi di mana-mana dan memberikan kesan seakan bangsa Indonesia yang sedang mengalami krisis moral sosial yang berkepanjangan. Banyak penyelesaian masih cenderung diakhiri dengan tindakan anarkis. Aksi demonstrasi masyarakat dan mahasiswa seringkali melewati batas-batas ketentuan, merusak lingkungan, bahkan merobek dan membakar lambang negara yang seharusnya dijunjung dan dihormati. Termasuk yang keempat, memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa. Pembangunan di bidang budaya telah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap keberagaman nilai budaya bangsa. Namun, arus budaya global yang sering dikaitkan dengan kemajuan di bidang komunikasi mencangkup juga penyebaran informasi secara mendunia melalui media cetak dan elektronika berdampak terhadap ideologi, agama, budaya, dan nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia. Pengaruh arus deras budaya global yang negatif menyebabkan kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa dirasakan semakin memudar. Hal ini tercermin dari perilaku masyarakat Indonesia yang lebih menghargai budaya asing dibandingkan budaya-budaya bangsa, baik dalam cara berpakaiannya, bertutur katanya, pergaulannya, dan pola hidup konsumtif serta kurangnya penghargaan terhadap produk dalam negeri. Ingat, anak-anak muda, cintai produk dalam negeri. Ancaman disintegrasi bangsa. Ancaman dan gangguan terhadap kedaulatan negara, keselamatan bangsa, dan keutuhan wilayah sangat terkait dengan posisi geografis Indonesia, kekayaan alam Indonesia yang melimpah, serta belum tuntasnya pembangunan karakter bangsa, terutama pemahaman masalah multikulturalisme yang telah berdampak muncul gerakan separatis dan konflik horizontal, serta selain itu, belum meratanya hasil pembangunan antar daerah, primordialisme yang tidak terkendali, dan dampak negatif implementasi otonomi daerah cenderung mengarah kepada terjadinya berbagai permasalahan daerah. Kita masuk lagi, permasalahannya apa lagi? Melemahnya kemandirian bangsa. Kemampuan bangsa yang berdaya saing tinggi adalah kunci untuk membangun kemandirian bangsa. Daya saing yang tinggi akan menjadikan Indonesia siap menghadapi tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Kemandirian suatu bangsa tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntunan kebutuhan dan kemajuan pembangunan, kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang semakin kukuh, dan kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok. Namun, hingga saat ini, sikap ketergantungan masyarakat dan bangsa Indonesia masih cukup tinggi terhadap bangsa lain. Konsekuensinya, bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kurang memiliki posisi tawar yang kuat sehingga tidak jarang menerima kehendak negara donor meskipun secara ekonomi kurang menguntungkan. Kurangnya kemandirian juga tercermin dari sikap masyarakat yang menjadikan produk asing sebagai primadona, etos kerja yang masih perlu ditingkatkan, serta produk bangsa Indonesia dalam beberapa bidang pertanian belum kompetitif di dunia internasional. Itu adalah 6 masalah bangsa Indonesia saat ini. Kita masuk pembahasan yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara dan relevansinya
dengan masalah bangsa. Let's start with the first set of slides. Adanya kecenderungan Pancasila sebagai ideologi negara belum serius diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini adalah beberapa kecenderungannya. Adanya kecenderungan Pancasila dicampakkan oleh elit negara. Yudi Latif, beliau berkata, jangan jadikan Pancasila mitos. Menyatakan Pancasila sebagai pandangan hidup selama ini telah dicampakkan oleh elit negara dan tidak menjadi dasar dalam mengambil kebijakan. Ada ketidakkonsistenan, para elit selalu mengumbar kata Pancasila sementara kebijakannya tidak berdasarkan falsafah Pancasila. Ia mencontohkan kebijakan ekonomi yang seharusnya sesuai konstitusi dan Pancasila. Namun, semakin lama justru semakin melenceng. Pelaksanaan pasal 33 yang seharusnya menjadikan sumber daya alam sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial, namun justru kini dikuasai asing. Ia menenggarai sekitar 75 kebijakan dan undang-undang yang telah dikeluarkan pemerintah justru bertentangan dengan konstitusi. Selanjutnya, penjabat sudah alergi Pancasila. Prof. Said Marif, beliau berkata, menilai penjabat sekarang sudah alergi Pancasila. Padahal mereka seharusnya menjadi teladan tentang penghayatan dan pengalaman Pancasila yang benar. Buktinya, bahwa penjabat sekarang jarang bicara Pancasila karena mereka alergi. Itu karena Pancasila memang pernah ada selama 20 tahun, namun Pancasila dijadikan alat untuk pembenar kekuasaan. Munculnya ideologi tandingan Pancasila. Munculnya Gerakan Negara Islam Indonesia (NII) yang memiliki ideologi berseberangan dengan Pancasila merupakan ancaman serius bagi keberadaan negara Indonesia. Ini harus menjadi perhatian pemerintah. Sudah menjadi harga mati dan tidak dapat ditawar bahwa Pancasila merupakan asas tunggal yang berlaku di negara ini. Tergerusnya pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam diri masyarakat Indonesia pun semakin terlihat jelas, termasuk yang ditunjukkan oleh para pejabat negara maupun elit politik negara ini. Di satu sisi, dalam masa keterbukaan sekarang, sangat memungkinkan masuknya pengaruh beragam ideologi yang baru. Pembahasan yang keempat, Pancasila, ideologi negara untuk mengatasi masalah bangsa ini. Tadi kita sudah menyebutkan beberapa masalah dan beberapa kecenderungan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Dan ini adalah pembahasan yang mengatasi masalah bangsa dewasa ini. Let's start with the first set of slides. Pancasila sebagai ideologi negara masih sangat mampu untuk mengatasi masalah bangsa dewasa ini. Untuk itu, perlu dilakukan antara lain pengembangan politik kenegaraan untuk menjaga keutuhan dan keberlangsungan bangsa. Poin pertama, bangsa Indonesia dipersatukan bukan karena kesamaan budaya, agama, dan etnisitas, melainkan karena adanya negara persatuan yang menampung cita-cita politik bersama mengatasi segala paham, golongan, dan perseorangan. Poin kedua, jika negara merupakan faktor pemersatu bangsa, negara pula yang menjadi faktor pemecah belah bangsa. Dengan demikian, lebih dari negara manapun di muka bumi ini, politik kenegaraan bangsa bagi Indonesia sangatlah vital untuk menjaga keutuhan dan keberlangsungan bangsa. Lalu, mengembangkan muatan Pancasila dalam sistem pendidikan nasional. Wakil Ketua MPR Haji Lukman Hakim Saifuddin mendukung keinginan revisi Undang-Undang Sisdiknas karena Mendiknas memang harus memberikan muatan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan nasional. Pembentukan Badan Khusus Perumusan dan Pemudayaan Pancasila. Komisi khusus yang tugasnya antara lain merumuskan pengenalan Pancasila secara benar di dunia pendidikan, politik, masyarakat, dan seterusnya. Yaitu adalah beberapa cara untuk mengatasi permasalahan ideologi sebagai ideologi Pancasila di negara yang dewasa ini. Terima kasih telah menonton video ini. Maaf apabila saya memiliki kekurangan.
karena semua makhluk hidup memiliki kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bagi ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan hubungi nomor ini dan silakan email yang ada di sini. Oke, terima kasih.